keresahan hati, kamu tenang, aku ini melakukan semua ini tuh karena kamu. Apapun yang aku lakukan ini sebenarnya tuh karena ingin hebat di mata kamu loh. Aku harus bisa nunjukin kalau aku tuh hebat loh. Pergaulan Indonesia, mari kita galau jangan bahagia. Ini bener gak ya jodoh gue nanti gitu ya, kegundahannya. Kalau memang jodoh ya deketin, kalau enggak ya berarti bukan gitu. Halo semuanya, balik lagi bareng Raffi Andika di Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, mohon maaf sekali lagi Pak Dona Maula ya, tapi saya hari ini mau duduk Vincent. Karena kalau gue duduk Vincent gini berarti udah jadi host. Dan hari ini di kamar gue sudah kedatangan seorang teman yang keren banget. Ada salah satu teman yang datang ke sini bawa single baru. Siapa lagi kalau bukan Nabila Elisa. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Hari ini ramai sekali dalam set ya. Iya ya. Kak Nabila apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau aku boleh tahu udah hari keberapa di Bandung? Hari kedua. Oh berarti kemarin Iya datang ya? baru kemarin aku. Kemarin datang, hari ini juga masih dalam rangka promo. Promo, bener. Oke, promo apa kalau aku boleh tahu? Ya karena aku baru ngerilis single terbaru aku yang berjudul Hebat di Matamu. Jadi ya masih dalam nuansa promo-promo ke radio dan ya salah satunya tempat kakak. Terima kasih banyak udah datang loh ini. Aku senang Kak Nabila kesini karena aku udah dengar Hebat di Matamu. Terus aku juga aku dengar beberapa karya kakak sebelumnya juga dan banyak sih yang mau aku tanyain dalam pola produksi. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu Kak. Apa tuh? Kakak tuh emang sering ke Bandung nggak? Apa jarang sebenarnya? Sering sih, bisa hitungannya bisa dibilang sering. Soalnya aku kadang-kadang tuh kan kita agak sumpek ya di Jakarta. Ya, betul. kemacetan dan macam-macam pressure-nya. Jadi kita tuh kalau apa-apa pasti larinya ke Bandung. Even itu cuman kangen cuanki gitu. Itu dia. Cuanki. Tapi itu sih yang paling dikangenin kalau ke Bandung pasti harus makan cuanki. Oke, berarti itu to-do list sama suami juga berarti kalau kesini harus makan cuanki. Oke. Tapi kan biasanya kakak dalam rangka liburan nih. Terus sekarang kakak juga dalam rangka bisa dibilang kerja sambil liburan kali ya di Bandung gitu. Ada nggak yang beda Kak dari biasanya? Pasti ada sih, karena kan biasanya kayak santai gitu. Walaupun sebenarnya kadang kalau kita ke Bandung tuh suami aku tetap sambil kerja juga gitu. Tapi mungkin kan waktunya nggak lebih terlalu mepet-mepet banget ya. Karena kalau ini sekarang lagi sambil promo jadi lumayan ya agak ayo gitu. Tapi sempat makan cuanki? Sempat kemarin. Disempetin itu yang harus disempetin. Bener. Baiklah. Kak, tadi kakak bilang kakak bawa single baru. Sebelumnya congrats untuk rilisnya Hebat di Matamu. Aku udah dengar seperti yang tadi aku sempat singgung juga. Dan memang dibanding dengan aku merasa sebagai seorang songwriter gitu, ketika aku dan seorang performer, aku menyadari bahwa emosi kakak di sini dan cara menyanyi kakak itu ada sebuah I don't know, maybe maturity dibandingkan dengan lagu di tahun-tahun sebelumnya. Entah apakah ini sebuah shift yang baru dari gaya bernyanyi kakak apa gimana gitu. Tapi sebelum itu Hebat di Matamu sendiri Kak. Kan orang punya point of view-nya sendiri-sendiri nih. Kalau kakak deh sebagai yang punya lagu Hebat di Matamu ini tentang apa sebenarnya? Wah, kalau aku sendiri sih dari pertama kali ditunjukin lirik sama nadanya nih aku udah memikirkan kayak wah ini sebuah kayak pemberitahuan kayak menunjukkan kayak apapun yang aku lakukan ini sebenarnya itu karena ingin hebat di mata kamu loh. Tapi kalau aku mandangnya bukan yang lebih kayak ayo dong hargai, bukannya kayak gitu, tapi kayak pembuktian cinta aja sih kalau aku mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata begitu rilis macam-macam lagi pandangan orang. Ada yang kayak iya bener aku juga udah berusaha apapun yang aku lakuin ingin hebat di mata dia tapi gak hebat-hebat. Ada juga yang kayak gitu, yang emosional gitu ya. Kalian galau ternyata kayaknya banyak umat kebanyakan galau. Ya sih kayak iya, terlalu banyak umat galau, tapi nggak apa-apa. Galau itu bisa jadi karya kayak Kak Nabila ini. Tapi kalau berarti kakak jelaskan tadi Hebat di Matamu ini dalam konteks positif sebenarnya kan Kak. Iya. Kayak udah mencoba segala cara biar kalau bahasa Sundanya mah pujian gitu, biar dipuji gitu. Kalau bahasa Sundanya mah biar dipuji, tapi ini sebagai tanda cinta aja gitu ya. Iya. Kalau aku sih nganggapnya dari pertama kali baca liriknya
tujuannya tuh lebih kayak kamu tenang, aku ini melakukan semua ini tuh karena kamu loh. Wih, Gitu. point of view yang Iya. sangat menarik ternyata Dan ya. ini kan diciptain sama suami aku sendiri ya. Jadi Iya. aku bacanya tuh kayak ya meleleh sendiri gitu. Oh begitu mas, ceritanya. begitu ternyata. Baiklah, ini berarti pernyataan cinta ini sebenarnya. Iya, tapi nggak tahu sih ya untuk aku atau untuk yang lain ya kan. Ah, Karena nggak gitu, tenang dulu, tenang dulu. Ah. Karena dia nyiptain ini bareng lagi ngobrol sama teman-temannya. Ah, Jadi oke. kayak ya obrolan cowok-cowok lah ya. Ya kan kita apapun kita lakuin ini kan untuk keluarga. Jadi mereka lagi ngobrolin itu terjadilah nih satu karya ini Terbaik, diciptakan. Memang dari cinta itu ya kak bisa bercabang jadi kemana-mana salah satunya Iya. karya. Keren. Kakak tadi bilang bahwa ini kan sebenarnya kayak tanda cinta gitu kan. Ini bukan dalam tanda kutip, bukannya bukti bahwa oh gue tuh sudah berusaha gitu. Tapi apakah ketika kakak pertama baca liriknya, memahami artinya, kemudian menyanyikannya ada nggak apa ya bisa bilang bukan pressure sih, treatment khusus gitu secara emosi? Karena kan beda nih caranya antara lirik kita menyampaikan emosi sama biasa-biasanya gitu. Iya benar. Pasti ada sih karena pas lagi take vokal pun mungkin kan sama ini aku banyak kan nyanyinya tuh lagu yang menyek-menyek gitu ya, yang sedih-sedih atau apa. Tapi kan di sini aku sendiri anggap lagu ini tuh kayak lebih bercerita, pernyataan sesuatu gitu kan. Jadi mungkin lebih kesulitannya untuk aku sendiri pas lagi take vokal itu kayak setiap bait per baitnya pun aku harus bener-bener dalami banget gitu. Oke. Ada nggak cerita lucu atau menarik kak yang mungkin bisa di-share ke teman-teman cerita semua kayak oh aku pas recording ditemenin suami ternyata aku malah nggak bisa gitu ada nggak? Apa ya? Sejujurnya pas take vokal lagu ini tuh agak lumayan tricky bagi aku gitu. Aha. Karena ya itu tadi mungkin aku kebiasaan nyanyi yang terlalu kayak emosional, terlalu apa. Tapi di lagu ini tuh aku bener-bener harus ngerasain, harus bener-bener berkata-kata banget gitu. Terus kan ini single pertama aku yang bener-bener pure pop gitu loh kak. Jadi iya. ya lumayan lah. Itu yang tadi aku nangkep. ceritanya. Karena ketika aku dengar yang sebelumnya kak, tapi sorry sebelumnya ya, ketika aku dengerin yang sebelumnya, kok cara bernyanyi kakak nih ada sedikit dangdut gitu. Bener. Iya gak sih? Ada cara dangdutnya, cengkoknya. Tapi ketika aku dengar di sini, wow, ini dia nih gitu. Chance ya? Ini dia nih perubahan yang menurut aku sih ternyata cocok sama vokal kakak. Jujur ya, aku bukan yang peros Kenapa dong? Harus jujur dong. Tapi aku seneng tone vokal kakak yang baru ini di sini. Apakah ini the real kakak atau apa sebenarnya gimana tuh? Mungkin sebenarnya drill aku juga sih ya. Karena kan tapi memang aku lahir di dunia musik itu di dunia musik dangdut. Iya. Jadi pada saat itu mungkin udah terbiasa orang juga mengenalnya dengan dangdut. Sehingga lagu-lagu aku tuh kalau bener-bener langsung chance banget ke pop tuh kayaknya orang shock. Ini aja orang masih agak rada-rada kayak ya aku kan biasa denger Nabila tuh nyanyi dangdut gitu. Kok sekarang beda banget ya. Kayak mereka ngeliatnya tuh kayak dua orang yang berbeda aja gitu. Tapi kan namanya kita pengen ya menggali sesuatu perubahan ya kan. Iya. Ya lebih seru juga sih. Itu menggali sesuatu yang lebih seru ternyata ya. Oke, kakak tadi cerita juga ini dibantu sama suami juga untuk nulis liriknya. Ini proses produksinya gimana kak? Kakak ngobrol bareng sama Mas Ilyas juga. Apakah aku pingin kayak gini aransemennya apa segala macam apa gimana? Ya pastinya kita discuss ya kalau untuk musik dan lain-lainnya. Karena memang waktu itu juga yang nyari arrangernya suamiku sendiri gitu. Yang kayaknya ini lebih cocok deh. Kayak ini harus lebih kayak main piano-piano aja gak sih? Atau apa kayak gitu kan. Biar lebih deep gitu. Ala-ala Korea-Korea gitu kan. Iya drakor. Karena kan suka drakor juga sih. Oh iya. Benar. Nanti kita ngobrol soal itu pokoknya. Waduh. Nanti kita ngobrol sedikit soal itu ya. Terus gimana tuh? Korea terus yang piano terus gimana? Sampai kayak akhirnya kita nyari beberapa sampai kayak akhirnya nemu satu arranger yang menurut aku kayaknya ini cocok deh. Oke. Mungkin ada nggak sih kak karena ini juga karya kakak sendiri gitu ya, harapan atau kepengennya orang-orang tuh setelah mendengarkan lagu ini tuh bakal merasa apa sih?
Kalau aku sendiri sih pastinya dengan lagu Hebat di Matamu ini semoga banyak terwakilkan buat teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin yang gengsi mengungkapkan suatu rasanya kepada orang tersayang boleh juga. Karena kan di sini lagu ini menurut aku lebih universal juga kan Kak. Gak terlalu tentang cinta-cintaan banget. Bahkan video klipnya sendiri kita tuh buatnya sengaja kayak tentang perjuangan seorang ayah pada anaknya. Jadi cinta itu kan tidak harus pada pasangan doang, tapi pada orang tua, kakak adik dan lain-lain gitu. Semoga lagu ini bisa mewakili hati kalian dan bisa menemani di waktu-waktu kalian. Relate lah ya, yang penting ya kan. Yang penting itu ketika sudah relate, orang-orang kan berpikir ini lagu ternyata kisahku gitu. Wih, karena sebelumnya juga kalau sebelum rilis itu aku kan ngirim lagunya ke beberapa teman-teman entertainment lah gitu kan. Minta tolong mereka dengerin duluan, tapi aku selalu menyelipkan pertanyaannya kayak kamu tuh ingin hebat di mata siapa gitu. Terkadang mereka dengan pertanyaan itu aja tuh udah kayak wah berlinang air mata gitu ya. Ternyata banyak orang yang ingin hebat di mata orang tersayang gitu. Bahkan terkadang kayak aku sendiri pun kalau ditanya pada saat itu ingin hebat di mata siapa, pasti ingin hebat di mata diri sendiri. Karena aku anak insecurean gitu loh Kak. Kenapa? Ya gitu, gimana ya? Aku kayak anaknya tuh agak kurang percaya diri, gak terlalu pede sama diri aku. Tapi ya itu, aku harus bisa nunjukin kalau aku tuh hebat loh gitu. Bukan untuk membuktikan pada orang, tapi untuk diri sendiri. Gokil. Tepuk tangan. Terbaik. Gimana tepuk tangan diri sendiri nih Kak? Loh, kan salah satu cara kita mengencourage diri kita yang dalam artian mungkin ya Kak gitu. Kita merasa mengalami kekurangan, kita merasa kita tidak bisa, tapi kan kita nggak tahu di mata orang lain kita seperti apa. Jadi itulah yang penting, kita pede, kita tahu kita lakukan yang terbaik dan ya udah kita tahu itu baik buat kita dan baik buat orang lain. Bagus. Kakak, Hebat di Matamu ini bisa didengar di mana aja? Ya pastinya di seluruh platform musik kesayangan kalian. Dan jangan lupa nonton video klipnya juga di Rans Musik. Tuh, di Rans Musik. Dan jangan lupa request di radio-radio kesayangan kalian biar chart. Biar Kak Nabila chart. Wih, terima kasih. Kak, kita tadi udah ngelewatin ngobrol-ngobrol panjang soal Hebat di Matamu yang aku juga dalam konteks produksi gitu ya, ketika aku dengar lagunya hebat, aku juga oke nih, karena aku dengar dari yang sebelumnya kan jadi lebih pop sekarang apa segala macam. Sekali lagi congrats buat Hebat di Matamu. Mudah-mudahan ini juga booming di mana-mana, orang-orang pada relate. Yang terpenting itu dulu, orang-orang relate. Sekarang kita mau ngobrol yang santai-santai tapi sambil nyemil Kak. Kakak nyemil nggak? Boleh. Kakak nyemil nggak? Ini ada. Jadi kita hari ini dapat snack dari Lenis Teras. Terima kasih Omah di Lenis. Tapi Omah kadang-kadang kalau Omah ngasih snack ke sini belum dibuka ya. Jadi mesti saya buka dulu segelnya nih. Ini pedas Kak. Ini yang enggak. Kakak suka pedas apa enggak? Dua-duanya suka sih. Tapi coba yang itu aja deh. Ini yang enggak pedas. Kita ngobrolnya gini hahu kan. Loh, kita di sini mah nongkrong. Ini ada cookies juga Omah. Terima kasih. Ini apa Omah. ya? Nah, coba. Ini harusnya jadi game ya di sini ya. Menebak snack ala Omah tuh apa? Coba Kak. Apa ini ya? Roti apa sih? Wah, nggak ngerti lagi aku. Coba Kak. Coba ya. Coba Kak, tebak-tebakan. Bener nih harusnya jadi games nih. Banyak yang bilang awalnya ini basreng. Tapi setelah mereka makan, betul, bukan basreng. Kayak roti. Tebakan final, apa mau diganti? Aduh, jatuh deh Kak. Apa ya? Ini adonan pizza. Adonan pizza. Oh ya? Sama, jadi technically ini roti dan dari tepung, tapi ini nggak digoreng. Jadi ini teman-teman yang mau, ini nggak digoreng loh, ini di roast, dipanggang. Jadi keringnya tuh dari dipanggang. Keren. Oke. Karena Bila, kakak itu kan sempat bilang kakak juga dikenal sebagai seorang seniman bergenre dangdut, sempat gitu. Tapi apakah dari dulu kakak juga senang nyanyi dangdut? Apa introduction itu gimana sih Kak sampai akhirnya kakak jadi musisi dangdut? Aku sebenarnya suka untuk genre dangdut sendiri tuh suka. Memang karena mungkin kebiasaan kali ya. Karena orang tua aku dari kecil tuh kayak nyuguhinnya tuh lagu dangdut. Jadi bapakku memang suka lagu dangdut. Jadi setiap hari tuh dengerin di rumah lagu dangdut. Jadi kayak terbiasa gitu loh. Oh gitu. Iya, tapi kalau di sekolah kalau ada festival dan lain-lain kan aku nggak mungkin bawa lagu dangdut kan gitu. Jadi aku juga suka festival lagu-lagu pop, lagu-lagu yang lainnya. Tapi
dangdutnya juga terbiasa tuh sebenarnya gara-gara orang tua. Dari kecil kayak udah disuguhinnya tuh dengerin yang kayak gitu, jadi terbiasa. Oh, oke. Jadi kakak terpapar secara tidak langsung karena dari kecil dikasih denger dangdut. Benar. Oh, ini menarik nih. Siapa kak? Kalau dari zaman kakak mungkin berbeda sama zaman aku dengerin dangdut nih. Mungkin kalau orang tua aku sendiri dengerinnya yang lebih klasik-klasik kali ya dangdutnya. Jadi kayak aku udah dengerin lagunya Haji Roma Irama gitu-gitu. Lagunya Bunda Rita, Umi Elvi gitu-gitu. Jadi memang lagu-lagu zaman. Makanya orang-orang kadang kayak waktu aku SMP dan lain-lain aja orang tuh, aku kan suka manggung ya. Aku tuh kan manggung dari panggung ke panggung juga kan. Jadi orang-orang manggil aku tuh kayak hai bidan dangdut. Hai artis dangdut, orang manggilnya kayak gitu. Karena mungkin karena aku manggungnya sering nyanyi lagu dangdut kan. Tapi di saat aku di sekolah, aku nyanyinya pasti pop. Kayak gitu. Jadi kadang orang mikir kayak seumuran aku tuh gak mungkin hafal lagu zaman kayak gitu. Tapi karena udah terbiasa dari orang tua. Jadi kebawa aja gitu. Kakak dulu berarti ngeband? Vokalis? Pernah juga. Oh iya? Ya. Macam-macam kak. Aku pernah manggung organ tunggal dari panggung ke panggung, ngeband bareng teman-teman juga gitu ya, semuanya dicoba. Oke. Itu SMP? Dari SMA? SD. Dari SD sudah manggung? Iya, kerja sejak dini. Luar biasa sejak SD guys, bukan SMP ini SD. Sejak SD. Dari SD berarti sudah kenal sama yang namanya entertainment lah gitu ya, maksudnya entertain orang lain apa segala macam gitu. Bener. Nulis nggak apa dari SD punya kayaknya pingin deh punya karya yang curhatan diri sendiri gitu, pernah gak? Pernah sih nulis lagu, tapi ya namanya anak kecil ya mungkin ya masih kayak nggak pede sama karya sendiri tuh kayak nggak pernah ada sampai rilis sih. Ya tapi kayak cuman aku buat lagu nih liriknya gini-gini, nadanya gini-gini, tapi dah bye gitu aja, cuman kayak diingat untuk diri sendiri aja waktu kecil gitu. So far tapi sorry kalau aku miss ya kak. Kakak ada lagu yang kakak tulis juga nggak di yang udah rilis? Belum. Rata-rata ini semua lagu aku tulisan suamiku semua. Kepada Mas Ilyas. Mungkin kakak ini ternyata punya skill yang harus digali. Itu mungkin. Masalahnya anaknya mager untuk menggali. Jangan ditiru ya. Itu permasalahannya. Tapi mayoritas memang atau semua memang suami yang nulis gitu. Iya, rata-rata. Tapi biasanya kayak aku request gitu loh. Aku pengen ada lagu yang tentang kayak gini loh. Aku pengen ada yang nadanya tuh ala-ala ya, model-modelan lagu ini gitu. Nanti dia kayak boleh nanti kita cari sama-sama gitu. Tapi berarti kakak udah punya basic nih, udah tahu mau bikin karya yang kayak gimana. Iya mungkin ya. Tinggal dan nyelemnya tadi itu. Iya. Tapi maksudnya aku seru banget semenjak kenal suamiku juga. Mungkin dia juga punya cita-cita atau keinginan bermusik dari dulu yang tertanam, akhirnya pas udah ketemu sama aku tuh kayak jadi kegali lagi gitu loh. Ya ke challenge lagi gitu. Keren. Dia berkarya bersama kan. Keren, ini saling melengkapi. Inilah yang dibilang #couple goals kawan-kawan. Amin. #couple goals ini berarti saling melengkapi. Kakak tapi pertama kali banget nih kenal sama showbiz nih. Itu memang dari awal kan sebagai profesionali kak. Itu langsung dangdut. Iya. Aku waktu itu ikut kompetisi di salah satu TV swasta. Tapi aku memang langsung waktu itu terjunnya di dunia dangdut. Jadi orang taunya itu ya Nabila ya penyanyi dangdut gitu. Lahirnya dari dangdut gitu. Shifting genre ya mungkin kayak ini terjadi, apakah ini juga salah satu encouragement dari orang-orang terdekat kah? Apa dari diri kakak yang paling dalam ini muncul bahwa kayaknya gue bisa deh pop gitu. Gimana tuh? Pastinya atas dukungan orang-orang yang ada di sekitar juga ya, terutama suami aku juga, karena memang dari pertama kenal kita di lokasi syuting dia tuh suka bawa gitar gitu, terus kita suka nyanyian di lokasi, terus dia kayak ternyata dia nggak tahu kalau aku tuh penyanyi dangdut. Gitu. Kayak emang iya kamu penyanyi dangdut, jadi dia tuh mikirnya aku tuh penyanyi, ya udah bisa nyanyi penyanyi pop gitu. Dia nggak tahu kalau aku tuh genrenya dangdut kayak gitu. Ternyata suara kamu bagus loh di pop, supaya kayak sekarang di support banget. Terus aku juga ngerasa kayak aku harus mencoba hal baru nih. Ya kalau selagi aku bisa kenapa aku tidak gitu ya. Harus. Itu dia. Mengalahkan insecure diri sendiri mulai dari diri sendiri. Wede. Masuk ya. Bisa. Masuk.
Karena bilang, Ya. aku tadi sudah janji di awal bahwa akan ada surprise. Surprise-nya adalah kabar burung yang aku dapat mengenai Nabila Elisa tuh ada beberapa fakta-fakta unik nih. Apa tuh? Jadi aku di sini dapat ya adalah beberapa burung-burung berkicau gitu ya. Mereka bercerita bahwa kan Nabila tuh orangnya gini. Sekaligus aku di sini posisinya mau ngecek nih Kak. Aku dibohongin nggak sama burung-burung ini? Atau ternyata enggak, aku emang gitu. Oke. Kita cek ya. Yang pertama, Kak Nabila Elisa ini katanya orangnya suka kurang tidur. Wah, bingung ya jawabnya kayak gimana. Apakah benar? Mungkin kalau begadang iya. Mhm. Tapi kalau dibilang kurang tidur, aku anaknya suka tidur banget. Itulah dia ya. Nah, itu. Kalau tukang begadang sih mungkin iya ya. Aha. Tidurnya gak teratur. Tapi kalau udah tidur, rasanya pengen tidur terus. Oh, saya paham. Kadang suamiku bahkan kayak gini. Ini kenapa nih mukanya nih? Ngantuk nih pasti nih. Gitu. Dia bilang kamu kalau udah bete tuh cuma ada 2. Aha. Kalau nggak lapar ngantuk. Ngantuk. Oh. Mas ajarin nih Mas caranya Mas. Ajarin saya Mas. Saya juga mau tahu begitu caranya. Kadang-kadang kamu lapar, kamu kalau nggak lapar ngantuk. Enggak. Kirain sendiri. Saya harus belajar dari Mas Ilyas Bakhtiar ini kayaknya. Tapi perempuan tuh emang suka kayak gitu. Padahal hatinya sebenarnya mungkin gak marah sih. Cuman kayak pengen dibujuk aja. Kak, terima kasih sarannya Kak. Itu secara tidak langsung saya jadi belajar. Tapi memang begadang gitu kan. Suka begadang. Karena kalau malam tuh susah tidur. Oke. Tapi kalau udah tidur tuh rasanya jangan dibangun-bangunin deh gitu. Oke. Tapi gimana ya, kan gak mungkin ya. Oh iya. Kadang gini, kalau di hari libur kakak gini nggak? Ini tidur nih enak nih, nggak nyalain alarm nggak apa. Misalnya kita beres sholat subuh, beraktivitas tidur lagi. Itu kan biasanya bangunnya tuh siang gitu kan. Kayak kalau dibangun itu kayak yang, aduh kenapa sih? Iya, jadi kan? pengennya bangun sendiri. Iya, udah biarkan aku dengan mimpi-mimpiku. Tapi masalahnya mata ini juga agak kurang bersyukur gitu loh. Tidurnya udah berlebihan juga, tapi tetap aja ngantuk. Oh, Aduh, jangan ditiru ya. Gak baik. oke. Kak, biasanya kalau begadang apa aktivitas yang paling kakak suka lakukan? Macam-macam sih. Bahkan terkadang Mas Ilyas pun kalau ada inspirasi lagu atau apa tuh sukanya malam-malam. Betul. Tengah malam. Kenapa ya? Betul. Sama gak sih kayak gitu Sama juga? persis. Aku banyak nulis lagu kalau malam. Iya, kalau udah tengah malam tiba-tiba nanti kita lagi rebahan nih misalnya main HP. Coba dong nyanyi ini gitu. Tiba-tiba bawa gitar. Coba dong ini nih, songnya kayak gini nih. Kan kita terkadang aduh lagi rebahan gitu, tapi memang idenya tuh munculnya jam-jam segitu. Itu kalau menurut aku ada penjelasannya Kak. Apa tuh? Ini sotoy nih hemat Profesor Dika aja nih ya. Kayak ketika orang-orang tidur, energi mereka kan beristirahat. Ketika aku kan dalam tanda kutip introvert ya Kak. Aku tuh nggak banyak bisa ngobrol yang segala macam dalam jumlah besar gitu. Makanya ketika orang-orang terbangun, energi aku tenggelam. Aku berusaha menyamakan energi itu sama orang lain yang akhirnya capek. Ketika orang tertidur, energi mereka tertidur, energi aku yang bangun. Ini tidur semua nih orang nih. Oh, time to shine. Kayak malam suka kepikiran notasi, suka nyari-nyari referensi. Akhirnya malam-malam tuh kalau orang rumah nyadar suka kedengeran gitar. Itu bukan horor, tapi saya yang main gitar. Aku suka main gitar kalau malam. Tapi kakak ngomong kayak gitu suamiku langsung gini-gini. Karena dia juga sebenarnya orangnya lumayan introvert. Jadi bukan berarti dia nggak ngomong sama orang ya, tapi kayak udah deket banget baru dia mau ngobrol. Tapi kalau nggak dia diem aja gitu. Bahkan terkadang agak cuek banget gitu depan orang ya. Kami suka disalahartikan sebagai cuek dan dingin. Itu kami sering disalahartikan. Enggak, kalau udah kenal dekat mah, kalau bahasa Sundanya mah sumringah. Benar, ternyata tukang apa ya bahasanya ya, kayak Bercanda, jair dan jair. lain-lain gitu kalau udah kenal. Tapi kalau nggak kenal orang mungkin mikir ih sombong banget Iya. banget mukanya gitu ya. Itu. Memang kayak gitu, mohon maaf ya guys. Tapi kan kita Iya, sebagai iya. istri kadang kan kayak jangan gitu dong, senyum dikit. Aku tuh kadang kayak gitu Iya, karena dia iya, nggak iya, bisa. iya. Ya udah, kenapa harus senyum, biasa aja kali dia kayak gitu. Iya, 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 mungkin iya. kayak kakak tadi mungkin. Iya. Kalau udah pada tidur baru dia tuh ngerasa ya. Iya. Energinya kalau ngumpul, bener Tapi itu benar. bener. Masuk sih. Biasa tengah malam itu. Oke, selanjutnya tadi kurang tidur berarti lebih ke suka begadang aja. Iya. Kirain nonton drakor saya pikir nih begadangnya. Kadang juga itu sih. Yang paling terakhir kakak nonton akhir-akhir ini apa? Terakhir Queen of Tears. Oh, masih di Kim Ji Won. Iya. Hong Habis Hae itu In. belum nonton lagi, belum sempat.
Terus kita sampai punya inspirasi lagu tentang mereka gitu loh. Oh ya? Tentang Hong Hae Agak In. halu ya. Uh, Tapi kan halunya jadi karya, gak keren. apa-apa kan? Iya. Iya, kita sampai aku sama suami kayak akhirnya nulis satu lagu saking kayak kebawa emosinya, karakternya mereka kayak sakitnya kayak gitu ya sebagai Kim Ji Won dan Kim siapa So namanya? Hyun. Kim So Hyun di situ. Jadi kebawa gitu loh, akhirnya nulis satu lirik, suamiku juga tuh kita nyanyiin gitu. Walaupun belum rilis tapi ya punya jadi karya. Itu saya suka nih begini, Korea yang halunya positif. Banyak kan yang akhirnya halunya ngeliat Kim Ji Won jadi kemana-mana. Wah, jadi pendamping, jadi apa. Hey, Anda di sini, dia di sana. Jadi ini halu positif, ini jadi karya. Bagus. Bener. Oke, Queen of Tears ternyata. Oke. Selanjutnya, kakak punya sebuah makanan favorit yang dinamakan cumi. Apakah betul? Betul? Orang kedua yang datang ke sini bilang cumi ini. Cumi diapain kak? Diapain aja sih kak? Asalkan ada cumi aku banyak makan. Oh ya? Iya. Mau di balado kek, mau di oseng-oseng kek, di cumi hitam kek. Semuanya enak di mulutku. Saya mau nanya kak, serius tapi ini ya. Iya. Konteksnya bukan bercanda. Sepengetahuan saya nih, orang kalau banyak makan cumi, udang dan lain-lain itu kan harus cek darah. Ya kolesterol ya? Kayaknya sih mulai. Enggak, tapi kakak kan bukan orang yang makan cumi terus-menerus kan. Yang penting kan dijatah gitu Tapi kan. bisa 2 hari sekali gitu loh. Mungkin muncul kekebalan tubuh. Oh iya, Immunity. sudah terbiasa. Immunity. Kan kadang-kadang kita bukan yang bilang cumi itu negatif ya. Benar. Tapi kadang-kadang sesuatu yang Berlebihan. berlebihan tuh kan. Enggak lah, itu masih ketakar lah. Nggak tahu kalau Mas Ilyas yang ngomong. Kalau kan bilang enggak cuma segitu gitu. Tapi mungkin itu ada inner child aku juga sih kak dengan namanya cumi dan daging ya. Oh ya? Karena mungkin waktu kecil bukan berarti aku bilang maksudnya aku dari keluarga yang susah banget, enggak juga. Ada aja gitu pasti. Cuma maksudnya kayak mama aku masak cumi itu kayak paling cuma bisa sebulan sekali, masak daging sebulan sekali gitu loh. Jadi kayak nunggu bapakku harus gajian dulu gitu baru bisa makan cumi. Jadi sekarang tuh kayak pembalasan, waktunya pembalasan gitu. Selagi aku bisa makan cumi gitu. Gak tahu kak, suka banget, gimana ya? Oh, saya pikir emak saya adalah yang kayak gitu sendiri, ibuku gitu. Oh gitu juga? Dulu tuh ibu cuma apa ya? Bu, koreksi kalau saya salah Bu ya. Pizza. Oke. Dulu tuh pizza bukannya sama, menurut kakak kan ceritanya kayak gitu, kurang lebih buku juga sama. Bukan yang gimana-gimana banget, tapi Pengen. nunggu gajian apa segala macam gitu. Pizza sama apa ya dulu? Gorengan apa pokoknya yang bukan yang bisa makan tiap hari lah. Iya. Makanya sekarang kalau ada pizza gitu kan. Main. Ibu tuh gitu yang senang banget sama pizza apa segala macam gitu. Tapi ternyata kakak juga begitu. Iya bener. Kakak cumi masak sendiri berarti. Kadang masak sendiri, kadang ya olah-olah di warung Padang atau dimanapun aku suka. Cumi diapain aja suka. Calamari. Itu kan tepung tuh. Oke. Itu gimana menurut kakak? Calamari. Beda ya rasanya menurutku. Beda ya. Ya kan biasanya tuh balado apa gitu kan ada rasanya gitu kan. Kalau calamari kan tepung. Iya, terus kayak cumi yang masih segar. Kan jadi bahas cumi gimana ya? Yang masih segar tuh kayak rasa kenyal-kenyal tuh kayak berasa banget gitu kayak. Tuh kayak Aku paham, manis-manisnya tuh masih berasa gimana ya? Menjelaskannya mungkin pecinta cumi boleh jelaskan di sini. Cinta cumi. Heeh. Tapi satu fakta menarik selanjutnya adalah kakak tuh kalau diet bisa hilaf, dietnya gagal kalau lihat seafood katanya. Bukan cuma cumi, Emang iya sih. seafood. Iya. Bukan kak, kayaknya ini mah bukan apa-apa ya kak, karena saya peduli sebagai teman aja ya kak. Mungkin lab itu sudah menunggu sebulan sekali aja gitu misalnya. Iya sih, butuh sih kayaknya kak. Iya. Aku juga sering dimarahin tuh kan, ada sama salah satu teman kita, tim aku juga. Dia kayak, Neng, lu makan cumi mulu nggak kolesterol apa? Untung aja lu masih muda, paling 2 tahun lagi juga lu udah pada pegel tuh ya deh lu kayak gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Aku emang suka kan, ya kak pegel kak. Aduh. Terus dipegangin sama dia, Neng keras banget Neng punggung lu cek deh kolesterol lu kayaknya ini, tapi lu gak pusing ya gitu-gitu. Emang udah Iya. sering diingetin. Leher itu leher bukan punggung. Kalau punggung Emang mah itu bahaya ya? iya, kalau leher tuh kan kencang apa segala macam, kalau orang biasa gitu. Berpikir gitu ya. Bener. Bener-bener dikait-kaitkan ya. Cumi dasar. Cumi. Tapi entah nih ya kak, informasi selanjutnya adalah di antara semua seafood yang ada, kenapa kakak nggak suka ikan? Iya ya.
Itu seafood juga ya padahal ya? Seafood. Kan seafood itu adalah sea, laut, food, makanan. Makanan laut. Iya. Kita tahu aku gak suka ikan, Kak. Tapi kalau kayak Tahu, cumi, kepiting, udang, kerang, bisa tuh jabarannya aja di sini tuh semua. Tapi kalau ikan gak usah deh. Harusnya ada Cio ya tadi. Ada Cio nggak di sini? Cio itu tadi editor aku yang tadi yang nyeting kamera. Itu maniak ikan. Ikan, dia benar-benar bisa tiap hari mas. Ikan gurame. Kita makan ayam, jadi kita makan restoran nih kak. Restoran Sunda ayam apa semua segala macam sayur gitu. Dia tetap ikan. Ikan loh, ya Allah yo bener-bener ke ikan tuh. Tapi dia ke seafood enggak. Oke. Kebalikannya, nah dia seafood tuh enggak kayak kepiting apa. Jadi kalau Sunda ngomongnya, hoream tuh susah bukanya apa segala macam. Oh iya, ribet. Tapi kalau kakak kepiting oke. Oke, suka banget. Cemilin tuh kan. Iya. Nah, jadi pengen. Nah ini Habis ini boleh nih. ini menarik ya. Ini Korea. Ini seafood. Kakak pernah makan ganjang-gejang nggak? Enggak. Nah, Itu gimana tuh? ganjang-gejang tuh adalah sebuah makanan Korea. Dia kepiting soka ya Rel ya? Kecil ya? Gede ya? Dia kepiting gede kak, kepiting seafood. Tapi dia dimasaknya pakai bumbu yang agak asin gitu loh. Terus yang telurnya tuh yang bisa disedot gitu. Tahu. Itu mungkin kakak bisa search ganjang-gejang. Itu seafood Korea, mungkin bisa disambil nonton drakor tuh. Masuk lagi kan? Waduh, enak banget ya? Iya, jadi kalau misalnya kalian jualan ganjang-gejang, boleh tag Kak Nabila ya, Boleh. nanti dikirim gitu. Ganjang-gejang. Masuk. Aku penasaran deh Kak, ikan sama ikan sebenarnya. Nggak pernah gitu sekali aja makan ikan gitu. Makan. Tapi Kadang tuh makan, tapi kalau ke ikan tuh lebih kayak ya udah saling nyicip, udah tahu ya, kayak ya udah gitu aja. Bukan yang suka atau apa kayak misal kayak aku tergila-gila sama seafood gitu, sama cumi gitu, enggak. Tapi kayak ya udah ikan. Ya paling aku mau sih kadang-kadang ya nyobain gitu, tapi cuma sekedar cobain aja, nggak yang dinikmati gitu kak. Nggak tahu sih sisi enaknya di mana. menarik. Gimana ya? Maaf ya pecinta ikan, kita berbeda soalnya. Tidak masalah. Anda jangan jadi ngejudge Anda. Anda jangan jadi ngejudge. Selera orang beda-beda. Anda juga belum tentu suka ganjang-gejang. Iya. Saya Aku sebut sampai itu ya. dimarahin mamaku loh waktu kecil. Kenapa? Kamu gak makan ikan nanti bodoh loh. Oh iya? Itu kan ya mama makan Oh iya, benar. Dibilangnya begitu. Gak pintar loh kamu. Itu banyak vitaminnya gitu-gitu. Aku bilang ya udah aku vitamin yang lain aja makannya. Wah, betul. Pintar jawabannya. Ya kan banyak vitamin yang lain gitu. Iya. Oke. Ada nggak sih satu tragedi yang bikin kakak akhirnya ya udah aja gitu ikan cukup gitu. Apa udah aja gitu. Mungkin aku gak suka ikan tuh satu karena banyak duri ya. Kayak ribet gitu ya satu. Sama dulu kan aku kan tinggalnya di pegunungan. Jadi kan juga daerah laut ya. Jadi ikannya itu ikan-ikan tawar. Terus mamaku kalau lagi masak ikan itu empedunya suka pecah. Terus kayak pahit banget, terus kayak seluruh ikan tuh pahit. Aku kayak gak ada enaknya deh ikan gitu. Si daging itu udah hitam-hitam gitu ya? Enggak, dia tetap kayak biasa aja. Tapi rasanya gara-gara empedunya pecah, semua ikan tuh jadi pahit. Oke. Kayak gitu, jadi kayak gak tau lah. Terus aku pernah makan ikan terus tulangnya tuh pernah juga waktu kecil, jadi kayak itu mesti makan nasi banyak gak sih kan itu iya katanya dibulat-bulatin kayak gitu kan, dipaksa masuk ke dalam gitu. Aku nggak ngaruh itu malah jadi kenyang nasi terus serius ini sakit ya. Iya nancep kan tuh sakit kan, coba makan lagi malah jadi kenyang. Gue bagaimana ini bukannya kecabut, akhirnya kecabutnya dipaksa sama dokter THT pakai pinset. Ya ampun sampai ke dokter. Iya gara-gara dia nancep kelihatan tapi kecil. Oh iya Kecil sih. di sini. Tapi itu tidak menghentikan langkahku untuk tetap makan kepala ikan. Oh, suka kepala ikan. Kepala. Makanya kan bodinya banyak tulang tuh. Kepalanya aja udah. Sama kan vitamin. Banyak vitamin yang lain saya juga. Ya ikan kan susah, udah kepalanya aja lah gitu ya. Oke. Selanjutnya masih ada hubungannya sama sea, ini laut nih. Oke. Gara-gara katanya bukan soal lautnya tapi soal biru.
kakak tuh suka banget sama warna biru. Kalau ada yang warna biru pasti melipir. Bener banget nih kan biru kayak gini kan lucu ya. Baru mau begitu, Kak, ini sofanya biru kebetulan tuh. Cuma kayak aku tadi pertama lihat pun kayak manis ya gitu. Karena ada biru-birunya. Oke. Emang manis banget sih menurut aku. Tapi aku birunya juga bukan yang biru kayak gimana-gimana banget, yang ngejreng banget, tapi kayak lebih ke navy, baby blue gitu ya. Oh, biru-biru mewah gitu, biru-biru ya, mewah. biru mewah. Tapi kayak biru rata-rata cakep sih. Kalau begitu pertanyaan aku yang selanjutnya. Kenapa outfit kakak tidak biru? Ya nggak mungkin biru setiap hari. Ntar saya dikira partai saya. Gimana tuh kan? Oh bener, jawabannya ke situ. Masuk nggak? Masuk. Aku soalnya pernah dibilang gitu. Ngapain sih lu pakai, kan aku sering pakai baju hitam gitu, sering gitu. Kenapa sih lu pakai hitam mulu gitu? Biarin biar gue disangka anak emo, bilangnya gitu. Oke. Biar gue disangka anak emo. Padahal mah dengerinnya apa? Twice ya, kayak Korea. Meskipun saya tetap dengar BMTH ya, tapi jiwa saya tetap Red Velvet. Oh emang iya Kak? Aku suka juga dengerin suka New Jeans, Red Velvet. Oke, keren. Ya, itulah ya sedikit banyak tentang saya yang kalian akhirnya tahu. Iya. Biru. Kakak pernah ada cerita ini nggak terunik apa soal biru? Misal lagi di jalan tiba-tiba ngelihat ada balon biru, berhenti, pengen beli gitu. Wah, nggak segitunya juga nggak segitunya sih kayaknya ya. Tapi kayak kalau lebih ke beli baju misalnya gitu ya. Kalau ada warna-warna biru, navy, jeans, aku tuh suka banget tuh. Kayak baby blue itu kan, misalnya kalau ada lihat dari, ih kok cantik, padahal pas nyampe situ mungkin modelnya biasa aja, tapi udah tergiur sama warnanya duluan. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat di lemari banyak sih kayaknya yang berbau-bau biru. Baik. Tapi sampai akhirnya aku tuh ngurangin banget baju warna biru sama pink. Karena dulu tuh terlalu banyak baju biru sama pink. Oh. Jadi kayak setiap mau belajar tuh sekarang kayak jangan ini deh, udah banyak banget. Malah sekarang kebanyakan ya tau apa? Coklat, krem. Iya kayak gini. Oh. Gak tahu. Kayak sekarang lagi banyak warna-warna kayak gini, terus kayak sekarang lihat lemari kayaknya kebanyakan coklat juga ya. Tapi nggak boleh juga nih. Tapi itulah namanya maturity mungkin kayak. Jadi kita menyadari bahwa kita yang perlu-perlu aja, yang ini aja gitu. Benar. Gitu ya kids. Kids. Oke, kita akan main game dulu Kak. Tadi Oke. kita udah pertanyaan-pertanyaan yang personal, kita pertanyaan-pertanyaan yang deep, kita udah juga bahas lagunya, dan sekarang kita akan main game dulu. Oke. Namanya adalah This or That. Jadi aku punya beberapa pertanyaan dan ada 2 pilihan, kakak pilih satu dan ceritain sedikit kenapa. Siap? Oke. Yang pertama, lagu mending slow atau upbeat? Slow. Kenapa Kak? Nggak tahu dari dulu memang sukanya lagu yang temponya nggak terlalu cepat. Tapi sebenarnya suka juga sih lagu beat, cuman kayak lebih mendalami aja kali ya. Terus kayak ada yang sama gak sih kalau biasanya tuh cewek-cewek Indonesia tuh lagi nggak galau aja tapi playlistnya tetap galau. Gitu, nggak tahu. Aku suka bilang gini kalau ke teman-teman. Apa tuh? Kamu tidak galau, tapi kamu kebanyakan denger Juicy Lucy. Emang suaranya Uwan tuh cocok buat nemenin galau. Oh gitu. Iya. Tapi emang kayak seru aja gitu dengerin lagu-lagu. Bahkan terkadang kayak di mobil aja suamiku sampai lagunya yang agak beat dikit boleh nggak biar nggak ngantuk. Gitu. Lucu nih. Karena kalau bisa dari tadi udah lagu galau-galau terus, tuh lagunya boleh agak beat dikit nggak biar nggak ngantuk gitu. Soalnya lagunya galau semua. Iya. Itu kalau nggak diingatin nggak ganti-ganti tuh. Oh, tapi berarti hak prerogatif untuk menjadi DJ di mobil di tangan kakak. Iya. Gitu. Boleh. Iya. Oke, selanjutnya. Wah, ini menarik nih. Idealis atau pasar? Wah. Ini berat nih pertanyaan nih. Saya juga soalnya suka ditanya begini nih. Apa ya? Mungkin pasar kali ya. Oke. Karena menurut aku yang relate itu akan lebih mudah diterima, satu. Tapi idealis juga perlu ya. Gimana dong? Tapi ya udah aku pilih pasar. Oke. Mungkin saya sedikit membantu menggiring karena jawaban kakak itu mirip sama jawaban aku. Pasar kita ikutin karena kita tetap mau tahu apa yang menjadi point of view orang biar mereka menyadari lagu kita tuh mau seperti apa nih point of view-nya biar mereka paham. Benar. Tetapi idealisme kita dimunculkan dari notasinya, dari cara bernyanyinya. Jadi karakter kita tidak hilang. Ini ya kalau ngomong sama musisi ya.
Makanya itu Kak, ketika aku dengar ini serius ya Mas, ketika aku dengar yang baru, ketika aku dengar yang lama-lamanya lagi, mungkin sama Mas Ilyas juga, aku juga merasa oh ini nih karena Nabila, kenapa aku merasa kok di sini ya jiwanya gitu sih di pop ini gitu. Tapi ya itu mungkin pandangan kami gitu ya. Benar. Oke, selanjutnya lirik tentang keresahan hati atau kegembiraan. Keresahan hati. Tetap ya manusia galau. Hidup pergalauan Indonesia. Oke, kita tidak perlu elaborasi lagi, itu sudah terjelaskan banget tadi. Hidup pergalauan Indonesia. Mari kita galau, jangan bahagia. Enggak cukup lagunya aja galau, hidupnya harus bahagia ya. Itu dia. Jangan karena lagu kalian galau, playlist kalian galau, tuh hidup kalian digalau-galauin, gak gitu juga. Iya kan? Aduh ya Allah. Gitu, tapi tetap aja sih. Oke. Cewek-cewek Indonesia tuh kan. Ya, gitulah. Ya, berbicara atas nama mayoritas. Itu kami semua. Selanjutnya. Lebih baik nungguin orang ngaret atau Kakak ada di tengah kemacetan? Aduh, gak enak lagi dua-duanya. Mungkin di tengah kemacetan kali ya. Karena kalau diburu-buruin tuh kayak panik. Aku aja gak suka diburu-buruin satu. Iya. Terus kayak nungguin orang pun gak suka kayaknya. Jadi aku lebih baik di macet-macetan tapi aku sambil denger lagu kali. Oh, terus lagunya galau? Iya dong. Harus. Ya mungkin kita selingi dengan musik yang lain gitu kan. Iya, galau yang upbeat. Galau. Tetap aja tapi liriknya galau ya. Juicy. Selanjutnya. Diam di zona nyaman atau coba tantangan baru? Coba tantangan baru. Itu soalnya yang terjadi sama beliau. Iya benar, lagi dicoba. Iya, ini lagi dicoba. Dan mudah-mudahan doa aku, doa dan harapan sih. Karena aku juga seneng sama tone vokal Kakak juga, sama bawaan Kakak. Mudah-mudahan ini adalah ya jalan yang terbaik buat Kakak. Amin. Terima kasih loh doanya. Sama-sama. Selanjutnya. Manggung dengan banyak penonton tapi belum tahu siapa Nabila Elisa, atau manggung dengan penonton yang lebih sempit tapi tahu semua lagu-lagu Kakak? Ya manggung dengan yang lebih sempit tapi tahu lagu aku. Kenapa Kak? Kayaknya lebih bisa dari hati ke hati gitu gak sih? Dan kalau mungkin mereka pun memang mengenal aku dan tahu lagu-lagu aku juga, mungkin kita akan lebih match. Iya, komunikasinya. Daripada ya komunikasinya kan, walaupun seru juga sih kalau penontonnya rame juga, pastinya pengen lah penonton rame terus tahu lagu kita semua kan, pasti kayak gitu juga kan. Amin ya Allah, amin. Tapi kan agak sulit juga kalau tiba-tiba penonton rame tapi gak ada yang tahu lagu kita kan. Wah gitu. Ya itu kita butuh energi lebih gitu ya. Benar. Dan mungkin setelah energi itu kita pakai di show-nya, pulang ke rumah cuman nyemil kepiting. Kepiting lagi. Makan cumi pakai nasi. Cumi pakai nasi, nasinya anget, masih ada ngepul-ngepul sambil nonton Queen of Tears. Masuk. Pertanyaan terakhir untuk Nabila Elisa. Oke. Kak, rokaat terakhir atau hebat di matamu? Ih, jangan gitu dong. Wah. Mungkin aku memilihnya bukan dari segi musik atau apapun ya. Aku lebih dari segi kenangannya aja kali ya. Rokaat terakhir. Kenapa Kak kalau boleh tahu? Karena itu lagu yang diciptain sama suamiku pas kita tuh masih pacaran ya. Masih PDKT gitulah. Jadi kayak ya kegundahan, kayak ini bener gak ya jodoh gue nanti gitu ya, kegundahannya perempuan apalagi kayak gitu kan. Kalau memang jodoh ya deketin, kalau enggak ya berarti bukan gitu. Terus kayak kenangannya tuh lebih ini aja gitu. Terus pada saat itu juga seru sih, banyak yang suka juga sama lagu itu gitu. Lebih ke kenangannya ya, tapi kalau lagunya pasti suka dua-duanya lah, lagu sendiri kan. Iya. Dan punya tesnya masing-masing. Itu rokaat terakhir kalau buat saya soalnya beda. Rokaat terakhir sholat istikharah sambil minta jawaban apakah beliau yang terakhir ini buat saya. Tapi itulah tadi keren jawaban Kakak. Aku sedikit banyak jadi mulai bisa menyimpulkan bahwa Kak Nabila ini satu senang sama challenge, dan Kakak ini jujur sama apa yang di hati Kakak. Buktinya tadi mengutarakan galau. Meskipun sebenarnya tidak galau, tapi kan yang penting lagunya relate sama orang. Benar. Dan berarti secara tidak langsung Kakak juga peduli sama teman-teman yang dengerin karya Kakak. Betul.
Tepuk tangan dulu dong, Nabila Elisa. Yeay. Ini seru sih, kayak aku punya banyak insight baru, terutama rokaat terakhir tadi. Iya. Itu penting sekali itu ya. Tapi sebelum kita berpisah Kak, aku punya hadiah oleh-oleh buat Kakak. Apa tuh? Guys, mana guys? Ini seru banget di sini kasih hadiah ya. Ya, itu. Wah, kita nggak bawa hadiah nih, gimana dong? Enggak apa-apa dong. Ini kan Kakak bertamu. Nah ini, Wah. hantu ikan. Ini dia. Oh, ini pecinta ikan. Ini kalau Kak Nabila ini senang seafood, nggak senang ikan. Iya. Ente kan ikan tuh. Balik. Kebalik. Ini Kak, jadi Chamber Talks dan Lenis Teras lewat omanya ini kan ada oma, itu punya ucapan dan hadiah khusus buat Kakak. Wah, terima kasih. Awas, Wah, terima kasih loh Apa itu? hadiahnya. Bilang apa coba Kak dia Kak? Eh, Mana bacanya? Dear Nabila Elisa, ketika kamu jatuh cinta, kebahagiaan akan membuat kamu sulit tertidur karena kenyataan lebih baik dibandingkan mimpimu. Masya Allah, tabarakallah, Oma. Ini siapa ini? Ini Oma ceritanya. Oh, ceritanya jangan Ada- kakak lagi di belakang Bukan, Elisa ya. bukan. Saya mah cukup meng-amaze aja itu sama yang nulis Oke, gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Kakak, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mas ya. Kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi, dan ini mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir, dan pokoknya semoga ini selalu aku ngomong sama semua teman-teman musisi yang datang, semoga kita bisa satu event. Amin, amin, amin. Amin amin amin. Oke, kita juga terima kasih banyak udah diajak ngobrol-ngobrol di sini sama Kak Dika. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih Sukses selalu. banyak. Semoga nanti Amin. bisa ketemu lagi. Amin, amin, amin. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita. Jangan lupa ada cerita-cerita dari Kak Nabila Elisa yang ternyata relate sama kalian. Cerita yang di bawah. Dan jangan lupa dengerin semua karya Nabila Elisa di semua streaming platform dan request di radio kesayangan kalian. See you guys on the next episode. Peace. Dah.